Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Pada kesempatan kali ini, Ibu Nuraini akan membahas mata pelajaran matematika di kelas 6 semester 1. Semoga kalian selalu sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Pada hari ini kita akan membahas materi operasi hitung campuran pecahan biasa dan desimal. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah menyimak video ini, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Dan yang kedua, setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Adapun pada video kali ini yang kita bahas adalah operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, pecahan biasa. Adapun langkah-langkah dalam mengerjakannya yaitu yang pertama, tentukan operasi hitungnya terlebih dahulu jika soal bercerita. Yang kedua, samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari setiap penyebut. Masih ingatkah kalian? Untuk penyebut adalah yang di bawah dari pecahan biasa. Contoh A per B. Jadi yang disebut penyebut adalah yang B. Sedang A ini disebut pembilang. Kemudian yang ketiga, kerjakan operasi hitung dari kiri jika terdapat lebih dari satu operasi hitung. Untuk selanjutnya, kita langsung masuk ke soal ya. Soal yang pertama, Ani membeli pita merah 1/2 meter dan pita hijau 2/3 meter. Berapa jumlah pita merah dan hijau Ani jika digabungkan? Untuk menjawab soal di berikut ini, kalian lihat kembali cara-cara atau langkah-langkah mengerjakan operasi hitung campuran. Yang pertama, kita tentukan operasi hitungnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat pertanyaannya, berapa jumlah pita merah dan hijau Ani jika digabungkan? Karena digabungkan, maka ini adalah operasi hitung penjumlahan. Maka bisa kita tulis pita yang telah Ani beli yaitu 1/2 meter. Kita tulis 1/2. Digabungkan berarti ini operasi penjumlahan. Kita tulis kembali pita hijau yang dibelinya 2/3 meter. Nah, 1/2 ditambah 2/3 sama dengan. Jadi operasi hitungnya seperti ini. Yang kedua, samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari setiap penyebut. Nah, yang mana penyebut? Penyebut adalah yang di bawah 2 dan 3. Jadi dapat kita hitung 2 dan 3 ini, 2 dan 3 kita kalikan. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita kalikan masing-masing penyebutnya. 2 dan 3 dikali. Hasilnya adalah 6. Kita tulis di bawah. Kemudian, untuk mencari pembilang yang pertama, kita kali silang. Pembilang pertama dikali penyebut yang kedua. 1 dikali 3. Berapa hasilnya? Ya, 3. Selanjutnya, 2 dikali 2. Pembilang yang kedua dikali penyebut yang pertama. Berapa hasilnya? 4. Dan sekarang, karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya dapat kita tambahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sedangkan penyebut ini sudah sama. Kita tulis saja langsung 6. Jadi hasilnya 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 7/6.
dapat kita tulis jadi jumlah pita merah dan hijau Ani adalah 7/6 meter. Ini soal pertama tentang operasi penjumlahan. Sekarang kita masuk di contoh soal yang kedua, yaitu kita baca dulu ya. Ibu membeli telur 3/4 kg dan pecah 1/5 kg. Berapa jumlah telur ibu yang tidak pecah? Nah, di sini dapat kita lihat operasi hitungnya apa ya? Coba kita jawab. Tentu saja untuk menjawabnya kita harus mengingat langkah-langkah menjawab operasi hitung bilangan. Yang pertama, tentukan operasi hitungnya terlebih dahulu. Karena ini soal bercerita, kita tentukan apa ya operasi hitungnya. Nah, di sini ibu membeli telur 3/4 kg. Kita tulis 3/4 kg. Dan pecah. Wah, berarti berkurang. Artinya, ini adalah operasi pengurangan. Pecahan biasa. Jadi dapat kita tulis 3/4 dikurang 1/5 sama dengan. Nah, karena di sini sudah kita tentukan operasi hitungnya, sekarang yang langkah kedua. Samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari setiap penyebut. Penyebutnya di sini berbeda, 4 dan 5. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi. Untuk menyamakan penyebut, kita kalikan penyebut dengan penyebut. 4 dikali 5, yaitu 20. Kita tulis. Sedangkan untuk mencari pembilang pertama, kita kali silang. 3 dikali 5. Pembilang yang pertama dikali penyebut yang kedua. 3 dikali 5. Berapa hasilnya? Ya, 15. Selanjutnya, kita kalikan silang lagi 1 dikali 4. Pembilang kedua dikali penyebut pertama, yaitu 4. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, maka bagian atasnya ini, yaitu pembilang, kita bisa kurangkan. 15 dikurang 4 sama dengan 11/20. Jadi, jumlah telur ibu yang tidak pecah adalah 11/20 kg. Nah, sampai di sini sudah kita lakukan menghitung operasi hitung pengurangan ataupun penjumlahan pecahan biasa. Untuk selanjutnya, ada contoh dan kita lihat. Kita baca dahulu ya. Ayah membeli mangga 3/5 kg. Sesampainya di rumah, di atas meja ada mangga 1/2 kg. Setelah digabungkan, ternyata ada yang busuk 3/4 kg. Berapakah sisa mangga yang tidak busuk seluruhnya? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus melihat langkah-langkahnya kembali, yaitu yang pertama, tentukan operasi hitungnya terlebih dahulu. Coba kita baca kembali. Ayah membeli mangga, pertama 3/5. Kemudian sampai di rumah ada 1/2 kg. Berarti ini adalah operasi penjumlahan. Tetapi ternyata ada yang busuk 3/4 kg. Yang ditanya berapa sisa mangga yang tidak busuk seluruhnya. Ayo kita tentukan operasi hitungnya terlebih dahulu. Yaitu 3/5 mangga yang dibeli ayah ditambah 1/2 kilo mangga yang ada di atas meja. Kemudian karena ditanya yang tidak busuk, jadi kita kurangkan dengan mangga yang busuk, yaitu berapa? 3/4 kg. Jadi operasi hitung ini adalah operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Untuk operasi hitung campuran,
setelah kita menentukan operasi hitungnya, untuk mengerjakannya tetap dihitung dari kiri. Nah, jika terdapat lebih dari satu operasi hitung, kita hitung dari kiri, yaitu tanda apa? Penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu. Iya, di sini ada tanda penjumlahan. Jadi yang kita hitung adalah 3/5 ditambah 1/2 terlebih dahulu. Ayo, coba kita kerjakan. 3/5 ditambah 1/2. Ini kita tulis. Kemudian hasilnya. Tetap, karena penyebutnya ini berbeda, harus kita samakan. 5 dikali 2. Nah, penyebut dikali penyebut adalah 10. 10 dan 10. Sedangkan untuk pembilang, kita kali silang. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung saja tambahkan pembilangnya. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi hasilnya 11/10. Ini adalah hasil dari 3/5 ditambah 1/2. Nah, sudah dapat hasilnya 11/10. Selanjutnya, kita tulis 11/10 dikurang 3/4. Ini belum dihitung. Nah, sekarang langsung saja dengan cara yang sama, yaitu sama-sama kita samakan penyebutnya. Terlebih dahulu, kita tulis kembali 11/10 dikurang 3/4 sama dengan 44. Di sini kita samakan dulu ya penyebutnya, yaitu 10 dikali 4. 40. Kita tulis dahulu. Kemudian barulah pembilang pertama, yaitu 11 dikali 4. Ingat, kali silang. Kemudian hasilnya 44 dan 3 dikali 10. Hasilnya 30. Ingat, meletakkan 44 dengan 30 ini tidak boleh terbalik ya. Karena ini adalah pengurangan. Jadi pembilang pertama dikali penyebut kedua. Di sini 11 dikali 4 untuk menghasilkan pembilang yang pertama. Dan pembilang yang kedua yaitu 3 dikali 10. Tidak boleh terbalik. Selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, kita kurangkan saja 44 dikurang 30. Hasilnya adalah 14/40. Jadi, jumlah mangga yang tidak busuk adalah 14/40 kilogram. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kalian dapat memahami video tentang materi operasi hitung penjumlahan maupun pengurangan bilangan pecahan biasa. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, masih tentang pecahan, penjumlahan maupun pengurangan, serta hitung campuran penjumlahan dan pengurangan, tetapi pada pecahan desimal. Ya, pecahan desimal yaitu pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Ciri khasnya seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Apakah sama atau berbeda dengan operasi hitung campuran pecahan biasa? Mari kita simak. Yang pertama, tentukan operasi hitungnya terlebih dahulu. Ya, ini sudah pasti ya. Kita harus menentukan apakah penjumlahan atau pengurangan. Baru bisa kita hitung. Kalau soalnya ini atau pertanyaannya merupakan pertanyaan bercerita. Dan yang kedua, kerjakan operasi hitung dari kiri jika terdapat lebih dari satu operasi hitung. Sudah pasti ini harus dari kiri karena penjumlahan ataupun pengurangan sama kuat. Jadi kita harus dari kiri. Dan yang ketiga, jika menghitung dengan cara ke bawah, nah lebih mudah memang kita untuk menghitung menggunakan cara ke bawah. Nanti akan Ibu ajarkan. Pastikan tanda komanya disejajarkan pada bilangan yang akan dihitung. Jadi yang kita lihat adalah tanda koma. Kita tulis dulu tanda koma, kemudian baru menyusul bilangan-bilangan lainnya. Nah,
Supaya tidak penasaran, baiklah mari kita kerjakan contoh soal pertama pada pecahan desimal. Oke, yang pertama, Ani membeli pita merah 2,53 meter dan pita hijau 1,22 meter. Berapa jumlah pita merah dan hijau Ani jika digabungkan? Nah, kalau kita membaca atau bertemu dengan soal bercerita dan ditanya digabungkan pertanyaannya, itu pastilah soal penjumlahan seperti itu. Baik, mari kita coba menjawab. Karena ini adalah soal bercerita, yang pertama kita tentukan operasi hitungnya terlebih dahulu. Nah, operasi hitungnya adalah tadi penjumlahan. 2,53 kita tulis di sini pita merah, ditambah karena ini digabungkan, ditambah 1,22 meter. Ya, kita tulis dahulu penjumlahan. Untuk menghitungnya lebih mudah dengan cara ke bawah. Yuk, kita tulis kembali 2,53. Di sini Ibu menulisnya dengan warna yang berbeda. Nah, 2 dengan warna yang berbeda, 5 warnanya juga berbeda, serta angka 3. Ada merah, kuning, dan hitam. Dan ada tanda koma. Agar memudahkan kita dalam menghitung. Selanjutnya kita tulis 1 sebentar. 1,22 ya. Jadi sejajarkan komanya, kemudian angka di depan koma ini Ibu samakan warnanya agar lebih mudah kalian dalam melihat cara menghitungnya. Kemudian di belakang koma ada tanda ada warna kuning, dan selanjutnya angka kedua dari tanda koma di sini ada warna hitam. Karena ini penjumlahan, jadi kita tulis ya tanda jumlah. Untuk mengerjakannya kita harus menghitung dari belakang. Ingat, dari belakang. Apa angka belakang? Ya, angka 3 dan angka 2. Karena ini penjumlahan, kita tambahkan. 3 ditambah 2 adalah 5. 5 ditambah 2 adalah 7. Kemudian tanda koma. Kemudian 2 ditambah 1, 3. Nah, sejajarkan setiap warna. Warna ini mewakili tempat dari setiap angka. Warna merah untuk yang 1 angka di depan koma, warna kuning 1 angka di belakang koma, dan warna hitam 2 angka di belakang koma. Jadi kita sejajarkan supaya mudah untuk menghitungnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sedangkan koma kita tulis. Nah, disejajarkan. Jadi hasilnya 2,53 ditambah 1,22 adalah 3,75 meter. Jadi jumlah pita merah dan hijau Ani adalah 3,75 meter. Dan untuk soal yang kedua, kita baca kembali. Ibu membeli telur 5,45 kg dan pecah 1,23 kg. Berapa jumlah telur ibu yang tidak pecah? Ingat, berapa jumlah telur ibu yang tidak pecah? Jadi, kita lihat langkah-langkah pengerjaannya, tentukan operasi hitungnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini yang tidak pecah, dan ini yang pecah, berarti ini sudah dipastikan adalah operasi hitung pengurangan. Dapat kita tulis 5,45
dikurang. Ya, tanda kurang. 1,23 kilogram. Nah, untuk menjawabnya kita hitung ke bawah karena lebih mudah. Kita tulis kembali 5,45 dengan warna yang berbeda tentunya agar kalian lebih mudah dalam menghitungnya. Kemudian 1,23. Ya, kita lihat koma. Komanya disejajarkan. Di belakang koma, angka 4 dan angka 2 juga disejajarkan. Angka 5 dan angka 3 serta di depan koma, angka 5 dan angka 1. Kita sejajarkan. Agar mudah dalam menghitung dan tidak salah tentunya. Kemudian, tanda apa yang akan kita tulis di sini? Yaitu tanda kurang. Iya. Sekarang kita kurangkan satu persatu. Angka yang paling belakang terlebih dahulu. 5 dikurang 3 yaitu 2. Sedangkan 4 dikurang 2 adalah 2. Dan 5 dikurang 1 adalah 4. Jadi hasilnya 4,22 meter. Jadi jumlah telur ibu yang tidak pecah adalah 4,22 kilogram. Ya, ini kilogram. Nah, sampai sini semoga dapat dipahami penjumlahan dan pengurangan. Ingat untuk mensejajarkan tanda koma. Itu untuk mengerjakan operasi hitung bilangan desimal agar lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga untuk pecahan desimal. Ya, kita baca kembali. Ayah membeli mangga 3,34 kg. Sesampainya di rumah, di atas meja ada mangga 1,75 kg. Nah, jadi ayah telah membeli mangga 3,34 kg. Kemudian di rumah ternyata ada mangga di atas meja 1,75 kg. Nah, kalau kita lihat ini kan artinya mangganya kalau digabungkan jadi bertambah. Ya, dari sini kita sudah bisa menebak ini operasi hitung yang pertama. Nah, kemudian setelah digabungkan ternyata ada yang busuk. Wah, ada lagi nih yang busuk. Berapa yang busuknya? Coba kita lihat 2,6 kilogram. Nah, pertanyaannya, berapakah sisa mangga yang tidak busuk seluruhnya? Mangga yang tidak busuk. Jadi, untuk menjawab soal ini, tentu saja kita harus melihat langkah-langkahnya. Nah, ini yang harus kita lihat. Kita ingat. Yang pertama, tentukan operasi hitungnya terlebih dahulu. Apa operasi hitungnya? Ya, di sini dapat kita lihat membeli mangga 3,34 kg ayah. Yang pertama, membeli, kemudian sampai di rumah ada 1,75 kg, artinya tambah. Kemudian ada yang busuk. Berapa yang busuk? 2,6. Karena yang ditanya tidak busuk, artinya yang tidak busuk keseluruhan ini harus dikurang dengan yang busuk. 2,6. Dapat. Dan kita dapat hasil operasi hitungnya yaitu, bukan hasil operasi hitung, tetapi operasi hitungnya yang akan kita selesaikan ini 3,34 ditambah 1,75 karena ini pertama digabungkan. Kemudian ditanya sisa. Nah, kalau sisa ini biasanya dikurang. Dikurang berapa? 2,6 kg. Nah, sudah dapat operasi itu. Kemudian yang kedua, kita kerjakan dari kiri. Nah, ingat. Di sini karena kirinya adalah penjumlahan, ini dulu yang kita kerjakan. Bagian penjumlahan. Kita tulis ulang. 3,34 di sini. Ditambah berapa? 1,75. Dan ingat untuk sejajarkan tanda koma. Ibu masih memberi warna pada setiap angka agar kalian lebih mudah dalam menjumlahkan ataupun mengurang. Nah, sekarang coba kita lihat tanda tambah ya. Jangan lupa. Angka terakhir dengan angka terakhir kita tambahkan. 4 ditambah 5 berapa? 9. Di 9. Kemudian 3 ditambah 7 ini 10.
10, angka yang belakang atau satuannya itu adalah 0. Itu yang kita tulis. Di mana angka 1? Kita tulis di atas. Nah, di sini. Disimpan. Tulis di atas angka yang di depannya, yang belum dihitung. Kemudian kita hitung semua ini. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 1, 5. Ya. 5,09. Hasil dari penjumlahan 3,34 ditambah 1,75 adalah 5,09. Kita tulis hasilnya. Kemudian dikurang berapa? 2,6 yang belum kita tulis. Sama dengan. Nah, hitung 5,09 dikurang 2,6. Dengan cara ke bawah seperti biasa. Kita tulis kembali 2,6 dan kita tulis tanda garis dan tanda kurang. Di sini 9, di bawahnya tidak ada, kosong. Langsung saja kita tulis 9. Ya. Sedangkan angka 0 ini kurang dari 6. 0. Jadi kita pinjam dengan angka 5. Ya, karena kita pinjam, jadi angka 5-nya ini adalah pinjam 1 jadi 4. Sedangkan 0 ini dipinjam 1 dari 5 tadi kan jadi 1, 10. 10 dikurang 6 ini adalah 4. Nah, 10 dikurang 6, 4. Ingat, 0 ini kita pinjam di depannya 1 jadi 10. 10 dikurang 6 adalah 4. Sedangkan 5 kenapa dicoret? Karena dia sudah dipinjam 1 menjadi 4. Jadi 4 ini yang harus dihitung, bukan lagi 5. 4 dikurang 2 yaitu 2. Jadi hasilnya 2,49. Kita tulis kembali 2,49. Nah, selesai sampai di sini operasi hitungnya. Jadi jumlah mangga yang tidak busuk adalah 2,49 kilogram. Jadi untuk menghitung operasi hitung campuran pengurangan penjumlahan ataupun sebaliknya pada pecahan desimal dan pecahan biasa pada dasarnya itu sama, yaitu kita tentukan dahulu operasi hitungnya. Kalau sudah ditentukan, kerjakan operasi hitung dari kiri jika terdapat lebih dari satu operasi hitung. Nah, ini kan lebih dari satu, ada penjumlahan, ada pengurangan. Yang pertama tadi dikerjakan adalah penjumlahan terlebih dahulu. Setelah didapat hasilnya, baru kita kerjakan yang pengurangan. Barulah dapat di sini hasilnya. Dan ingat, pada pecahan biasa harus disamakan penyebutnya. Baru kita tambah atau kurangkan. Tapi untuk pada pecahan desimal, dengan cara hitung ke bawah, sejajarkan tanda komanya. Nah, ini tanda koma. Berapapun angka desimalnya, untuk menghitungnya kita sejajarkan tanda komanya. Karena kalau sudah sejajar tanda komanya, kemungkinan untuk salah itu kecil. Ya, kemungkinan salah itu kecil. Tinggal kita tambah atau kurang angka-angka yang ada. Seperti itu. Mudah-mudahan sampai di sini kalian dapat memahami bagaimana menyelesaikan soal atau suatu permasalahan yang berkaitan dengan pecahan desimal maupun pecahan biasa. Semoga dengan adanya video ini membantu kalian dalam belajar dan mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan setelah ini. Dan tetap Ibu berpesan kepada kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dan tetap mengingat 3M. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.